Sistem pencernaan makanan pada manusia melalui mulut. Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan yang berfungsi menerima makanan dan mulai melakukan proses pencernaan. Adapun bagian-bagian mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi mengunyah dan memotong makanan. Lidah membantu mencampur makanan, mengecap rasa, dan mendorong makanan untuk ditelan. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Fungsi mulut. Makanan dikunyah menjadi lebih halus oleh gigi. Air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Makanan yang sudah halus dan bercampur ludah akan membentuk gumpalan lembut bernama bolus. Yang kedua melalui faring. Faring adalah saluran di belakang mulut yang menjadi persimpangan antara sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Adapun bagian penting yaitu faring dan epiglotis. Faring menghubungkan mulut ke esofagus dan epiglotis katup yang menutup saluran pernafasan saat menelan. Dan yang terakhir, fungsi faring menyalurkan bolus dari mulut ke esofagus, mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Saat menelan, epiglotis menutup trakea sehingga makanan tidak tersedap. Menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Panjang esofagus sekitar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Esofagus memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama ada mukosa atau bagian dalam. Biasanya ini menghasilkan lendir untuk melicinkan makanan. Lalu yang kedua ada submukosa yang berisi pembuluh darah dan jaringan ikat. Yang ketiga ada sepertiga alas atau otot lurik atau yang biasa disebut skeletal muscle. Sepertiga tengah campuran otot lurik dan polos. Sepertiga bawah yaitu otot polos. Lalu yang keempat ada adventitia, itu lapisan luar menempel pada jaringan sekitarnya. Lambung, nama lainnya yaitu ventriculus, organ pencernaan berbentuk huruf J yang berada di rongga perut bagian kiri. Bagian-bagian lambung yaitu yang pertama ada kardia, penghubung esofagus ke lambung. Lalu yang kedua ada fundus, bagian atas lambung tempat penampungan gas. Lalu yang ketiga ada badan lambung, bagian terbesar tempat terjadinya pencernaan. Lalu yang keempat ada pylorus, tempat penghubungnya ke duodenum, memiliki sphincter pylorus. Lalu yang kelima ada kurva minor dan major, sisi cekung dan sisi cembung lambung. Terdiri dari 3 lapisan otot, yaitu otot singkuler, otot longitudinal, dan otot obliku yang miring. Berfungsi untuk melakukan peristaltik dan pengadukan makanan. Lambung biasanya menghasilkan 2-3 liter getah lambung yang mengandung HCl atau asam klorida, enzim pepsinogen, pepsin, lipase, renin pada bayi, mukus, garam-garam, dan air. Fungsi HCl pada lambung yaitu untuk mengaktifkan pepsin dan membunuh bakteri serta pengasaman makanan. Proses pencernaan di lambung, makanan masuk menjadi kimus, massa setengah cair. Kimus didorong menuju ke duodenum dengan gerak peristaltik. Waktu penyimpanan makanan yaitu sekitar 2-5 jam. Lalu ada regulasi sekresi lambung, dipengaruhi oleh rangsangan saraf yang biasanya menyebabkan bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Lalu ada hormon gastrik untuk meningkatkan produksi HCl dan gerakan otot lambung. Makanan bertindak sebagai buffer, yaitu menetralkan pH sementara. Fungsi utama lambung yaitu menyimpan makanan dan mengaduk dan mencampur makanan dengan enzim. Mencerna protein secara kimiawi atau biasa disebut pepsin.
mengubah makanan menjadi kimus, dan membunuh mikroba. Dalam sistem pencernaan manusia, terdapat organ tambahan, kelenjar pencernaan, yang tidak dilalui makanan secara langsung, tetapi berperan sangat penting membantu proses pencernaan. 3 diantaranya adalah pankreas, hati, dan empedu. Yang pertama, pankreas. Pankreas adalah kelenjar pencernaan dan kelenjar endokrin yang terletak di belakang lambung, memanjang dari sisi kiri ke kanan perut, dan berdekatan dengan usus 12 jari. Fungsi pankreas dalam pencernaan. Pankreas berfungsi menghasilkan getah pankreas yang dialirkan ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim penting yaitu amilase pankreas, mengubah amilum pati atau pati menjadi maltosa. Kedua, tripsin dan chymotrypsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase pankreas mengurangi lemak menjadi asam lemak dan glycerol. Selain enzim, getah pankreas juga mengandung natrium dikarbonat NaHCO3 yang berfungsi menetralkan asam lambung HCl dari lambung, menciptakan suasana basa agar enzim pencernaan bekerja optimal. Fungsi lain pankreas. Selain fungsi pencernaan, pankreas juga menghasilkan hormon insulin, menurunkan kadar gula darah, glukagon, menaikkan kadar gula darah. Yang kedua, hati. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia, terletak di rongga perut sebelah kanan atas, tepat di bawah diafragma. Fungsi hati dan sistem pencernaan. Peran utama hati adalah dalam pencernaan adalah menghasilkan cairan empedu. Selain itu, hati juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya, yaitu menghasilkan empedu. Empedu membantu emulsifikasi lemak atau memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna enzim lipase. 2. Mengatur kadar gula darah, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan tubuh. Ketiga, detoksifikasi, menetralisikan racun dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Keempat, menyimpan zat penting yaitu vitamin A, D, E, K, dan B12 dan juga mineral zat besi. 5. Mengubah amonia menjadi urea. Amonia bersifat racun sehingga diubah menjadi urea, kemudian dikeluarkan melalui urin. 3. Empedu. Empedu adalah cairan berwarna kuning kehijauan dihasilkan oleh hati, disimpan di dalam kantung empedu. Empedu tidak mengandung enzim tetapi tersusun atas garam empedu, pigmen empedu, bilirubin dan biliverdin, kolesterol, air. Fungsi empedu dan dalam pencernaan. 1. Mengemulsikan lemak, memecah lemak menjadi butiran halus sehingga memperluas permukaan lemak agar mudah dicerna oleh enzim lipase. 2. Menetralkan kimus yang bersifat asam. Empedu membantu menyeimbangkan pH di usus halus. 3. Membantu penyerapan vitamin larut lemak. Vitamin A, contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. D. Alur empedu. Empedu diproduksi oleh hati, disimpan di kantong empedu, dialirkan ke usus 12 jari, duodenum, saat ada makanan berlemak. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi utama mencerna dan menyerap sebagian besar nutrisi serta air dari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berada di antara lambung dan usus besar. Fungsi utama dari usus halus yaitu menyerap nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral dari makanan yang telah dicerna. Struktur penunjangnya yaitu dinding usus halus memiliki lipatan kecil, seperti jari yang disebut villi, yang sangat luas permukaannya untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dan air. Bagian-bagian usus halus yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Fungsinya untuk menerima makanan setelah dicerna dari lambung, menyalurkan empedu dari kantung empedu dan enzim dari pankreas untuk membantu pencernaan, serta menetralkan asam dari lambung. Jejunum atau usus kosong, fungsinya untuk penyerapan nutrisi utama terutama gula, asam amino, dan asam lemak. Lapisan dalamnya memiliki banyak lipatan yang memperluas area penyerapan. Lalu yang terakhir ada ileum, fungsinya untuk menyerap sisa nutrisi yang tidak dapat diserap oleh jejunum, seperti vitamin B12, garam empedu, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium,
dan magnesium. Lalu ada usus besar. Usus besar adalah bagian dari sistem pencernaan yang menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, mengubahnya menjadi feses atau kotoran, serta membuangnya dari tubuh. Bagian-bagian usus besar yang pertama ada sekum, yaitu bagian awal usus besar yang menghubungkan usus halus dan usus besar. Lalu ada kolon, yaitu bagian terpanjang usus besar yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Disinilah sebagian besar air diserap dan feses mulai terbentuk. Lalu yang ketiga ada rektum, yaitu tempat penampungan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang terakhir ada anus, yaitu lubang di akhir saluran pencernaan yang berfungsi mengeluarkan feses. Fungsi utama dari usus besar yaitu menyerap air dan elektrolit. Menyerap sisa air dan elektrolit penting dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Lalu ada memproduksi vitamin, menghasilkan vitamin tertentu seperti vitamin K melalui kerja bakteri yang hidup di dalamnya. Yang terakhir ada membentuk dan memadatkan feses, mengubah sisa makanan yang berbentuk cair menjadi feses padat dan mendorongnya ke rektum. Nah, selanjutnya ada gangguan sistem pencernaan makanan. Gangguan sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan yang salah, gaya hidup, serta mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif berbahaya, makanan yang tidak bernutrisi, makanan yang tidak higienis, atau makanan dengan proses pemasakan dan penyimpanan yang salah. Gangguan pencernaan contohnya yang pertama ada muntah, emesis atau vomitus adalah pengeluaran paksa isi lambung dan keluar melalui mulut. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit adalah pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit buang air besar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh makanan yang kurang berserat, contohnya buah dan sayur. Yang ketiga itu ada flatus. Flatus adalah keluarnya gas dalam saluran pencernaan melalui anus. Gas berasal dari udara yang tertelan atau hasil produksi dari bakteri di saluran pencernaan atau kolon berupa gas hidrogen dan metana akibat banyak mengonsumsi gula dan polisakarida. Yang keempat ada sariawan atau stomatitis aftosa. Sariawan adalah luka pada mulut yang berbentuk bercak warna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Hal ini dapat disebabkan oleh luka tergigit, mengonsumsi makanan atau minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C, dan zat besi. Nah, yang kelima ada peritonitis. Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum atau jaringan tipis yang melapisi organ-organ yang terletak di dalam rongga perut. Peradangan dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, bahan kimia iritan, dan benda asing. Yang terakhir itu adalah teknologi sistem pencernaan makanan, peralatan untuk memeriksa dan menangani gangguan sistem pencernaan makanan pada makhluk hidup. Yang pertama itu ada feeding tube, alat berupa selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. Kedua, ada stomach tube, alat berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau untuk mengambil getah lambung. Yang ketiga, ada rectal tube, alat untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Terakhir, yang keempat, endoskop, perangkat alat berupa selang panjang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputer. Alat ini dimasukkan ke tubuh untuk keperluan diagnosis, mengambil jaringan, pemberian obat, serta untuk memasukkan atau menghisap cairan. Sekian dari penjelasan materi sistem pencernaan ini. Terima kasih.